يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Toyib Ustaz, kalau kita terjangkiti atau nggak pengen terjangkiti dengan penyakit kesombongan setelah ibadah, apa yang mesti kita lakukan? Malam ini kita akan membahas 3 tips. Berapa? 3 tips. Yang pertama, menyadari bahwa kita bisa beribadah semata-mata karena bantuan Allah. Saya ulangi. Menyadari bahwa kita bisa beribadah semata-mata karena bantuan Allah. Siapa yang bisa ulangi? Ya. Masya Allah. Siapa namanya? Abu Zar. Abu Zar. Mana panitia? Nah, dapat ya hadiah ya. Punya stok kan? Alhamdulillah. Apa yang pertama jamaah? Menyadari bahwa kita bisa beribadah itu semata-mata karena bantuan Allah. Bukan karena kekuatan pribadi kita. Ana tanya sama antum, ada nggak orang-orang yang lebih kuat fisiknya daripada antum? Banyak. Yang angkat barbel sampai berapa? 200 kilo. Banyak nggak? Banyak. Antum angkat barbel berapa? 50. Beras 3 kilo. Secara fisik dia kuat. Akan tetapi saat adzan subuh dikumandangkan, mengangkat kelopak matanya nggak kuat. Kelopak mata itu berapa kilogram? Hah? Berapa miligram? Nggak kuat. Kenapa? Karena nggak dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Naik gunung, mencari sunrise dan sunset. Gunung tertinggi seluruh Indonesia sudah dia daki. Akan tetapi mendapat panggilan muadzin. Padahal masjidnya tidak perlu mendaki. Karena masjidnya cuma jarak berapa meter dari rumahnya. Nggak berangkat ke masjid. Fisiknya kuat. Tenaganya hebat. Matanya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat. Tapi dia tidak mendapatkan bantuan dan taufik dari Allah. Hadirnya kita di masjid ini, hadirnya kita di majelis ini murni semata-mata karena bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita Masya Allah saleh. Belum tentu. Jangankan kita, manusia yang paling mulia di muka bumi. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mengakui bahwa beliau bisa sholat semata-mata karena Allah. Beliau dapat hidayah semata-mata karena bantuan dari Allah. Beliau bisa bersedekah semata-mata bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Bara. Siapa? Nama bapaknya siapa? Angkat tangan, saya nggak mau ya. Azib dapat. Hadiahnya ini, Masya Allah. Silahkan, Masya Allah. Bawa dapat, masa nggak dapat? Mana lagi tadi? Abu Dzar. Masya Allah. Siapa? Nama bapaknya Al-Bara. Azib. Berarti Al-Bara
bin Azib. Tenang, masih banyak. Apa kata Al-Bara? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu turaba yawmal khandaq hatta aghmara batnahu aw ighbarra batnuhu. Di saat perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Apa artinya Khandaq? Parit, selokan. Selokan. Iya. Selokan. Lebar. Lebar. Kalau nggak salah ya, ana lupa. Ya, kalau nggak salah itu lebarnya sekitar kuda nggak bisa lompat. Berapa berarti? Kalau nggak salah 6 meter atau 8 meter lebarnya. Dalamnya kalau kuda jatuh nggak bisa lompat ke atas. Berapa kira-kira? 5 meter. Panjangnya sekian belas kilometer. Di saat mereka nggak punya makanan. Sampai 3 hari nggak makan. Gimana kalau ada kerja bakti nggak ada makanannya? Bubar. Dan Nabi SAW ikut. Kata Al-Bara, Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, beliau ikut bawa tanah. Ikut bawa tanah. Sampai perut beliau sallallahu alaihi wasallam kotor terkena tanah. Allahu akbar. Pemimpin itu enggak cuma tapi ikut serta dalam kerja bersama dengan rakyatnya. Saat itu ketika Nabi SAW bawa tanah itu, beliau SAW sambil bersabda, wallahi demi Allah, laulallah mahtadaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak mungkin dapat hidayah. Wala tasaddaqna, dan tidak mungkin kami tergerak untuk sedekah. Wala sallaina, dan tidak mungkin kami tergerak untuk sholat. Siapa yang bicara itu? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saja mengakui bahwa beliau tidak mungkin dapat hidayah kalau nggak dibantu sama Allah. Nggak mungkin beliau bisa bersedekah kalau nggak dibantu sama Allah. Nggak mungkin beliau bisa sholat kalau nggak dibantu sama Allah. Apalagi ana dan antum. Kita kenal sunnah. Itu semata-mata karena petunjuk dari Allah. Bukan karena kita cerdas. Ada nggak yang lebih cerdas dari kita? Banyak. Ada profesor angkat tangan? Enggak. Yang profesor dan belum dapat hidayah kenal sunnah. Ada? Banyak. Dari sisi kecerdasan apa kelebihan kita? Yang lebih kaya dari kita? Ada? Banyak. Yang lebih kuat, yang lebih ningrat, yang lebih berdarah biru dibandingkan kita banyak. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk mendapatkan hidayah sunnah semata-mata karena kasih sayangnya. Kita bisa sholat karena dapat bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita mau ngaji karena dapat bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita mau tinggalkan riba karena kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena bantuan dan taufik dari Allah. Terus kenapa sombong? Apa alasannya sombong? Apa kekuatan kita? Apa kemampuan kita? Kok kita membanggakan diri kita yang sudah hijrah, Masya Allah, yang lainnya belum hijrah, kita pandang sebelah mata. Kita merasa, oh kalau saya ini pasti masuk
surga. Yang lainnya mesti masuk neraka. Merasa sombong seperti itu. Apa alasannya kita sombong sedangkan kita mendapatkan seluruh nikmat tersebut semata-mata karena dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Ini tips yang pertama. Kita pindah tips yang kedua. Menyadari bahwa ibadah kita banyak kekurangannya. Apa yang kedua? Menyadari bahwa ibadah kita banyak kekurangannya. Orang itu sombong biasanya karena punya kelebihan. Masa ada orang biar kere yang penting sombong? Itu kan lucu. Pernah saya ngeliat itu di bumper becak gitu. Ya, biar kere yang penting sombong. Kan maksudnya nggak logis gitu. Biasanya yang sombong siapa? Yang kaya. Biasanya orang sombong itu karena punya kelebihan. Lah sekarang ibadah kita emang udah sempurna? Belum. Coba saya tanya sama antum. Ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sunnahnya apa? Astaghfirullah. Apa artinya astaghfirullah? Aku minta ampun kepada Allah. Biasanya orang istighfar itu habis ibadah apa habis maksiat? Habis ibadah apa habis maksiat? Sholat apa? Ibadah apa maksiat? Kenapa istighfar? Siapa yang bisa jawab? Gantian. Ya. Sudah seharusnya seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Ya. Masya Allah, ta'ala. Sini. Namanya siapa? Iwan. Ya, tolong disampaikan ke Pak Iwan. Ya. Sampai ya, jangan macet di tengah jalan. Ya. Apa tadi jawabannya? Karena banyak kekurangannya. Siapa yang sholatnya sudah sempurna angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan. Ana juga gak angkat tangan. Gini aja deh. Ustaz, Ana udah belajar sholat takbiratul ihram, udah bacaannya udah bener, udah tajwid, pokoknya Ana udah belajar sifat sholat Nabi SAW, sudah khatam. Oke, alhamdulillah. Ana tanya, antum yang sudah khatam sifat sholat Nabi SAW, pernah nggak antum sholat khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam sekali aja? Angkat tangan. Mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai apa? Salam. Nggak mikir kecuali sholat. Angkat tangan. Kita sudah berapa tahun sholat? Yang paling sepuh, ya, yang paling usianya paling senior, ya, kalau tua itu gimana gitu. Yang paling senior, 70 tahun, angkat tangan. 70 tahun. Tidak ada. 60 tahun. 60, berapa Pak? 65. Ada yang lebih dari 65? Berapa? 67. Ada yang lebih dari 67? 67. Ada yang, ini bukan lagi apa namanya? Hah? Bukan lagi lelang, bukan. 67, di atas 67? Berapa? Berapa? Wah, 70. 70, Pak. Jauh banget nih. Masya Allah, tabarakallah. Yang 67 dapat, Pak. Sama yang berapa tadi? 65 dapat, Pak. Mana 65 tadi? Silahkan, Pak. Masya Allah. Habis.
Bayangkan coba ya, bayangkan antum. Kita sholat sudah berapa puluh tahun. Kalau kita hitung sehari berapa? 5. Setahun 360. 5 kali 360. Hah? 1.800. Berarti kalau 10 tahun 18.000. Kalau kita sudah 10 tahun sholat, 18.000 kali sholat, belum satu pun khusyuk. Kok mau sombong? Apa alasannya? Naif. Orang sombong dengan ibadah yang banyak kekurangannya, itu naif. Gak pantas, gak layak kita itu sombong. Lawang Nabi SAW, sholatnya sempurna atau tidak? Sempurna. Beliau nggak pernah menyombongkan sholatnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, semua dari kita masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Terus para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku juga sama. Masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW yang sholatnya begitu sempurna saja mengakui bahwa ini adalah berkat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, menyadari bahwa kita tidak punya jaminan pasti husnul khatimah. Menyadari bahwa kita tidak punya jaminan pasti husnul khatimah. Padahal ukuran baik tidaknya seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu bil khawatim. Dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya amalan seseorang itu diukur dari akhirnya. Apa jaminan kalau hari ini kita sholat di masjid, kita sampai mati bakalan sholat terus? Ada jaminan? Apa jaminan orang yang di luar sana, yang belum mau sholat, sampai matinya akan terus di luar sana? Bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan membalik kondisinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang awalnya rajin, kemudian dibalik sama Allah Azza wa Jalla menjadi futur. Apa futur? Malas, lemah iman. Sebaliknya ada orang yang sekarang tenggelam dalam dosa dan maksiat. Karena penyesalan dia atas dosa-dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Kemudian dia tergerak hatinya untuk bertobat. Dan kemudian dia akan terus beribadah sampai meninggal dunia. Apa kata Rasul SAW? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar. Ada sebagian orang yang Masya Allah melakukan amal-amal kebajikan, amal-amalnya calon penghuni surga sebagaimana yang dinilai oleh kebanyakan orang. Padahal dia sebenarnya adalah calon penghuni neraka. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Dan ada hari ini orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan calon penghuni neraka menurut penilaian banyak orang. Padahal sebenarnya dia nanti ketika meninggal dunia akan masuk surga. Menurut penilaian banyak orang. Berarti orang ngelihat cuma apanya? Lahiriahnya saja. Dari sini kita harus tahu
bahwa yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya lahiriah, tapi batiniah seseorang. Dan sombong itu tempatnya di mana? Hati. Dan itu yang bisa mengakibatkan orang su'ul khatimah.